Jadi ada banyak faktor ya yang menyebabkan ayam itu bisa kerdil atau kuntetan. Faktor apa saja itu? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel peternakan terkhususnya peternakan ayam kampung, di mana di sini kita membagikan atau sharing tentang bagaimana merawat atau beternak ayam kampung. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, minta dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih juga ya untuk para subscriber Kupkaro Farm, karena dukungan Anda channel kami dapat berkembang. Oke, kali ini kita itu mau membahas atau sharing tentang penyebab kenapa sih ayam itu bisa kerdil ya atau kuntetan. Seperti yang kita tahu ya, terkadang pertumbuhan ayam itu bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi di sini saya itu mau sharing bagaimana sih supaya target yang kita harapkan itu bisa tercapai. Hal-hal apa saja yang menyebabkan pertumbuhan ayam itu bisa terganggu ya. Faktor yang pertama itu faktor genetika atau faktor bibit ya. Jadi kalau kita waktu beli bibit itu usahakan beli bibit itu atau DOC ayam kampung unggul ya. Karena kalau ayam kampung biasa itu susah besarnya, apalagi kan ditambah sekarang ini harga pakan itu setiap bulannya selalu meningkat ya. Jadi kalau pelihara ayam kampung biasa itu sudah tidak lagi bisa sesuai hitungannya. Karena apa? Karena pertumbuhan ayam kampung biasa itu sangat lambat. Jadi itu faktor utama kenapa ayam itu bisa kerdil ya, karena faktor genetika atau bibit yang tidak unggul. Faktor yang kedua itu faktor pakan ya, faktor pakan ayam tersebut. Jadi kan kalau dalam setiap fase pertumbuhan ayam itu kan berbeda-beda kebutuhannya ya, antara DOC pertumbuhannya dari umur 1 bulan itu menuju ke 3 bulan, dari 3 bulan menuju ke fase layer itu kan berbeda-beda. Jadi kalau misalkan pakannya itu tidak sesuai kita berikan, itu bisa jadi salah satu membuat ayam itu kerdil dan tidak mau besar ya. Jadi usahakan memberikan pakan itu sesuai kebutuhan ayam dengan usianya, juga takarannya ya, kan setiap ayam itu beda umur, beda takaran makannya ya. Maksudnya jumlah yang kita berikan. Jadi bukan cuma hanya sekedar jenis pakannya yang berbeda, komposisi atau jumlah gramnya untuk setiap kebutuhan umur ayam itu juga berbeda. Jadi itu juga harus diperhatikan supaya ayam itu benar-benar mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu apa? Itu masalah tempat pakan ya. Biasanya itu jarang diperhatikan oleh bakal peternak atau calon peternak. Karena kan kalau ayam itu tempat pakannya sedikit, alhasil itu ayamnya itu berebut ya. Karena kan setiap tempat pakan itu ada dia. Kalau misalkan satu tempat pakan itu biasanya untuk 20 ekor ayam. Jadi kalau ada ayamnya berapa, misalkan 60 ekor, berarti tempat pakan yang harus disediakan itu 3 buah ya. Jadi supaya ayam tidak berebut waktu makan. Karena kalau ayam berebut yang ibaratnya yang lain itu kalah, itu juga bisa menyebabkan kekerdilan ya, karena selalu kalah dia waktu makan, karena tempat pakan yang tersedia itu tidak mencukupi. Jadi ayam berebut, jadinya ada yang kalah dia makannya. Jadi bisa jadi itu salah satu yang menyebabkan ayam itu bisa jadi kerdil, karena dia kalah, karena tadi terbatas tempat pakannya tidak disesuaikan dengan populasi ayamnya.
Yang faktor keempat, kenapa ayam itu bisa kerdil, biasanya itu juga suka disepelekan oleh peternak. Apa itu? Pemberian obat cacing ya. Karena pemberian obat cacing ini juga sangat penting manfaatnya buat ayam. Karena apa? Karena kan tempat tinggal ayam, tahulah ya, kalau kandang itu kan ya jorok lah ya namanya. Di situ ada kotoran, jadi kan kalau resiko terkena cacingan itu riskan. Jadi saya anjurkan ayam itu kalau diberi obat cacing, yang pertama itu bisa dimulai pada usia 35 hari ya pemberian obat cacing itu. Jadi kalau ayam sudah masuk usia 35 hari, kalau untuk pedaging ya cukup 1 kali itu saja dikasih obat cacing. Karena apa? Karena kan 3 bulan nanti sudah panen, jadi cukup 1 kali. Tapi kalau kita punya indukan, itu biasakan memberi obat cacing 2 bulan sekali ya. Karena cacingan ini juga sangat-sangat bisa membuat ayam kita itu kerdil dan kurus ya. Lalu faktor yang kelima itu ada faktor manajemen. Manajemen ini terkait pada masa brooding ya. Karena kan saya juga sudah sering katakan bahwasanya faktor masa brooding itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang ayam. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, manajemennya tidak tepat pada masa brooding, yaitu masa DOC 0 hari sampai dengan 1 bulan, itu tidak kita tangani dengan baik, ini juga bisa menyebabkan ayam kita itu kerdil karena terlewat masa emasnya. Jadi pembentukan tulang atau pertumbuhannya itu tidak maksimal karena terjadi kesalahan manajemen brooding. Baru faktor yang ketujuh yang menyebabkan ayam itu bisa kerdil dan tidak berkembang dengan baik itu karena stres dengan keadaan kandang ya. Keadaan kandang itu dia tidak baik, tidak memenuhi standar, dalam arti mungkin amoniak tinggi, populasinya terlalu padat, kandang itu kotor, jadi menyebabkan ayam itu stres dan membuat tidak nyaman ya. Hal ini juga bisa mempengaruhi nafsu makan, karena kalau ayam stres itu ayam jadinya tidak mau makan dan bobot yang kita harapkan itu tidak akan tercapai ya. Lalu yang kedelapan itu ada faktor penyakit ya. Jadi salah satu dari penyebab ayam itu bisa kerdil yaitu ayam itu terserang penyakit. Jadi karena kalau sudah terserang penyakit itu kan ayam badannya berfungsi untuk mengobati ya. Ibaratnya kalau kayak kita lah demam kan kita nggak nafsu makan ya. Jadi energi ayam itu habis untuk coba mengobati dirinya karena serangan penyakit itu. Jadi usahakan kalau ayam itu jangan sampai terkena penyakit, apalagi pada masa pertumbuhan. Itu akan sangat membuat ayam itu susah berkembang ya, karena kalau ayam sakit pasti pertumbuhannya juga akan terhambat. Jadi itu ya poin-poin, ada sekitar 9 poin yang bisa menyebabkan ayam itu kerdil atau susah bertumbuh kembang ya. Jadi segala faktor itu memang bisa menyebabkan ayam itu jadinya tidak mau berkembang, kerdil ya. Jadi bukan hanya 1-2 faktor. Garis besarnya itu tadi saya paparkan di atas, itu supaya bisa jadi acuan kalau kita itu memang punya target supaya bobot ayam kita itu meningkat dan ayam kita itu juga sehat ya. Jadi para peternak pemula ataupun para peternak yang baru memulai beternak ayam kampung, hal yang saya paparkan di atas itu bisa dijadikan analisa ya. Jadi bahan pertimbangan supaya ayam itu tidak kerdil dan pertumbuhannya bisa seperti yang kita harapkan. Karena kalau kita beternak ayam kampung itu ya, kalau macam saya di pedaging itu target kita kan 3 bulan itu habis panen ya. Jadi kalau ayam itu sempat sakit, sempat stres, itu pasti nggak akan dapat target 3 bulan panen itu tadi.
Jadi usahakan semua faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau membuat ayam kerdil itu dihindari ya, supaya peternakan kita itu punya targetnya bisa tercapai, dan ayam juga bisa bertumbuh dengan sehat. Jadi begitu dulu ya konten kita kali ini tentang penyebab ayam kerdil atau kuntetan. Semoga apa yang saya paparkan atau yang saya sharing bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak, baik yang baru memulai dan akan memulai. Jangan lupa terus dukung channel kami Coop Caro Farm. Salam dari saya, peternak anti ribet Citra Siregar. Assalamualaikum.